Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian, segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana atau disebut KUHP. Hukum pidana memiliki dua macam tujuan. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Fungsi pencegahan. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi kekerasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Jenis-jenis hukum pidana. Dalam buku pengantar ilmu hukum oleh Tami Rusli, hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP. Hukum pidana formil, yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana, yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum dan Acara Pidana, KUHAP. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, dan lain-lain. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, dan hukum pidana korupsi. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgaran tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, yaitu hukum pidana material. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, hukum acara pidana. Dalam hukum pidana ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal diantaranya. Asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan. Asas teritorialitas. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi, asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP berbunyi,
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di Indonesia. Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air ataupun pesawat Indonesia. Asas nasional aktif, asas personalitas. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindakan pidana di luar negara Indonesia. Dalam hukum internasional, hukum ini disebut asas personalitas. Akan tetapi, hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antara negara yang memperbolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam pasal 5 KUHP. Yang pertama, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia suatu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan 2 buku kedua dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksud pada huruf B boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Asas nasional pasif, asas perlindungan. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Terdapat dalam pasal 4 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Asas universalitas. Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti, si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme, yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian ini merupakan tindak pidana. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas legalitas itu sendiri, sehingga asas ini dibekukan dalam suatu asas yang fundamental, yaitu menjadi asas legalitas. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatan tersebut.
Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Berikut beberapa contoh kasus hukum pidana. Pertama, pembunuhan, penganiayaan, korupsi, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik, perundungan, menelantarkan anak, perampokan yang disertai kekerasan, dan penghinaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.